Kondisi lingkungan kita ini kan penuh dengan rumah ya. Jadi kalau kita nge-farm, mesinnya kuat sekali, itu pasti akan susah. Kita akan dikomplain oleh tetangga. Belum dipasang ruangan ya. Ini kan nanti akan jadi ruangan. Seperti itu, akan jadi ruangan. Coba dihidupin. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Selama kurang lebih 3 tahun lebih saya menggeluti budidaya ikan nila ya. Terus berkembang dengan hanya mempertahankan penggunaan aerator rumahan ya, blower rumahan yang maksimal hanya 100 watt ya. Dan terus bertahan dengan budidaya ikan nila ini dengan sistem bioflok, dengan mengatur atau mengadopsi sistem biofloknya ke lingkungan saya, karena kebetulan kan lingkungan saya itu terletak di lingkungan penduduk yang notabene itu memang kalau menggunakan aerator yang besar dengan suara yang keras atau bising, tentunya itu akan mengganggu tetangga-tetangga saya. Sehingga memang saya berusaha untuk seperti apa hobi saya untuk budidaya ikan nila ini juga tidak mengganggu para tetangga dan tetap menghasilkan uang tentunya. Dan itu saya jalani kurang lebih sekitar 3 tahunan ya, dengan berbagai masalah, dengan berbagai perbaikan sistem, mengakalin sistem ya, supaya bisa tetap bertahan di mesin blower rumahan dengan hanya kapasitas 100 watt maksimal untuk setiap kolam. Nah, kelemahan yang paling saya rasakan ketika menggunakan mesin terbatas ini adalah durasi waktu pemeliharaan itu akan semakin lama ya, dan cenderung memang akan semakin awas terhadap kolam, baik itu pertumbuhan ikan juga sangat diantisipasi, terutama kualitas airnya ya. Nah, keinginan untuk memiliki mesin yang bisa mensuplai banyak kolam serta kekuatan oksigennya juga bisa di atas 20 liter per menit itu sebenarnya sudah saya cari-cari ya. Tapi memang saya orangnya lebih percaya buatan pabrik dibandingkan buatan custom atau modifikasi. Karena menurut saya buatan pabrik itu lebih jelas kondisinya ya, karena dia itu kan diuji melalui pengujian di pabrik, terus pengujian tekanan, berbagai hal lah yang memang diperuntukkan untuk khusus untuk mensuplai oksigen ya. Jadi bukan dikhususkan untuk hal-hal lain. Dan menurut saya spesifikasi itu jauh lebih diyakini bisa aman dibandingkan kita menggunakan yang modifikasi. Dan di samping itu, samping kekuatan mesinnya bisa mensuplai beberapa kolam, memang syarat yang utama juga bagi saya itu adalah mesinnya tidak boleh bising ya, karena saya juga tidak mau mengganggu tetangga-tetangga saya atau orang-orang yang ada di rumah saya ya. Karena saya mau itu kalau boleh dapat mesinnya yang bisa suaranya itu sama seperti mesin blower rumahan yang saya gunakan saat ini. Beberapa minggu terakhir saya memang ada menjalin hubungan dengan Bang Delva ya, dari channel YouTube-nya PT Bumi Wirasta Sejahtera ya. Kami tektokan via telepon, terus saya sampaikan bahwa sebenarnya saya itu pengen menggunakan mesin yang besar, tapi ya kondisinya lingkungan saya itu sedikit tidak ramah dengan suara bising. Saya sampaikan juga bahwa keinginan saya itu pengen mesinnya itu memang pabrikan ya, saya tidak mau custom. Kalau custom seperti supercharge saya kurang yakin dan kurang berniat ya. Dan kebetulan Bang Delva ini memang ahli di bidang mesin ya. Beliau menyampaikan beberapa desain, terus mengatakan kalau root blower itu tidak sebising yang dibayangkan ya. Dan tentunya ini hal yang menarik buat saya. Singkat ceritanya, Bang Delva ini dari PT Bumi Wirasta Sejahtera ini mengirimkan saya seperangkat mesin ya, Golden Tech GT050 dengan diffuser-diffusernya lengkap ya. Jadi dia memang ya udah dicoba dulu. Ntar coba dibedain rasanya sama budidaya yang biasa ini dilakukan oleh Bang Gulo dengan aerator rumahan. Dan saya yakin ini kekuatannya bagus, terus nggak bising. Kurang lebih seperti itulah beliau menyampaikan ke saya ya. Nah, di waktu bersamaan mesin root blower Golden Tech GT050 ini saya terima, itu bersamaan dengan diadakannya acara Diklat Akademi Biovlog yang kedua ya, yang saya buat ya di Medan, di Sumatera Utara.
Dan kesempatan itu saya gunakan juga buat menunjukin ke kawan-kawan gimana kekuatan aerator ini serta bisingnya itu seperti apa. Nah, buat kawan-kawan yang mau tahu seperti apa, ini dia cuplikan ketika pertama kali kita gunakan Golden Tech-nya di hadapan teman-teman kita dari seluruh Indonesia yang hadir di acara Diklat Academy Biovlog yang saya adakan kemarin. Contohnya menggunakan mesin seperti ini, aerator rumahan diameter 4, isinya ini cuma 1000 ekor. Hanya 1000 ekor dan dibesarkan sampai 200 sampai 250 gram. Tentunya dengan perawatan yang ekstra ya. Nah, kalau misalnya mau buat lebih maksimal dalam segi pemeliharaan, pemilihan mesin, ini saya tunjukin mesin yang kita install, yang tadi akibatnya kolam kita banyak sedikit bermasalah karena kita install mesin yang ini. Ini semalam saya paksa siap sampai jam 4 supaya bapak-bapak lihat. Yuk, kemari yuk. Jadi ini dia mesinnya. Kondisi lingkungan kita ini kan penuh dengan rumah ya. Jadi kalau kita nge-farm, mesinnya kuat sekali, itu pasti akan susah. Kita akan dikomplain oleh tetangga. Dulunya mesin-mesin saya ini, itu ada di dinding. Seperti sana. Ya, tapi dikomplain katanya karena bergetar. Bayangin getaran saja jadi masalah di sini. Getaran saja itu jadi masalah, makanya yang lain. Nah, kenapa saya berani menggunakan mesin yang sedikit bising? Ini pabrikan yang memang dikhususkan atau deploy oksigen, bukan rakitan. Ini asli pabrikan. Tipenya ini GT50. GT50 itu 1700 liter per menit dengan wattnya itu 1500 watt. Terus dia satu pas 2 HP nih. Pakai oli. Olinya dirawat cuma sekali 3 bulan lah. Kalau misalnya contohnya terjadi sesuatu hal sehingga oksigennya itu over, dia nggak akan feedback ke sana, dia akan buang kemari. Cek valve. Ini untuk mengambil oksigennya. Nah, ini dengan kondisi belum dipasang ruangan ya. Ini kan nanti akan jadi ruangan. Seperti itu, akan jadi ruangan. Coba dihidupin. Udah, lihat tuh sana tuh. Wah. Nah. Lihat kekuatan. Bandingkan kekuatannya, sekuat ini masih setengah-setengah. Ini bisa sampai kalau yang di sini ada sekitar 15-20 kolam. Iya, bisa. Sepertinya bisa. 1700. 17 biji. Nah, yang ini menggunakan Uniring. Ini menggunakan Uniring. Nah, yang ini menggunakan diffuser. Mana diffuser juga? Diffuser. Ini Uniring. Ini diffuser. Ini diffuser. Ini Uniring, Pak. Diffuser. Ini Uniring. Diperhatiin bedanya. Ini Uniring. Hah? Diffuser. Ada semua kolam ada setelan.
Enggak, ini kan hanya nanti disetting lagi ya. Kita lihat aja. Apa? Belum kan tadi lompat-lompat lah bro. Tekanan yang model gini baru bisa 3 bulan saja ya? Kalau yang sebelumnya mungkin konsumsi wattnya untuk ini itu saya hitung sekitar 1,5 juta 1 bulan. Nah, saya belum tahu apakah ini bisa digunakan sampai kolam ke sana. Tapi kalau matikan bang, matikan dulu. Nah, jadi kalau misalnya di rumah kita contohnya yang nggak bising ya, itu karena kondisi lepas loh ini. Ada rumah ini ada rumah. Nah, ini nggak bising. Jadi saya bisa memangkas kurang lebih sekitar 1,5 bulan sampai 60 hari lah masa pemeliharaan. Terus tapi biaya listrik saya nambah sekitar 300 ribuan per bulan menurut saya. Kalau saya contohnya gunakan supercharge dengan kekuatan 1.500 watt itu paling harganya 12-an juta ke 13 juta. Tapi supercharge itu tidak diciptakan untuk oksigen. Dia itu part mobil yang dimodifikasi, terus diambil dinamo, digabung untuk menyemburkan oksigen. Jadi kekuatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kadar DO itu nggak bisa kita pantau. Nah kalau ini bisa kita pantau semuanya. Memang ini khusus untuk kolam. cuman dia nggak besar ya, nggak ada yang kecil. Ada? Nggak ada. Jadi ini kapasitas mesin. Jadi dia tingkatan mesin itu kan ada road blower paling besar sejenis ini. Tapi road blower ini pun ada juga yang kecil. Di bawahnya ini masih ada, tapi jenisnya tipe. Tapi tidak sekecil ini. Di bawahnya baru ring blower. Ring blower itu ada. Nah, ring blower ini dia agak sedikit kurang kuat. Terus tekanannya juga kurang. Dia hanya bermain di 40 cm sampai 50 cm. Baru blower biasa, rumahan. Oke? Mungkin masih banyak yang bisa kita bahas tentang mesin ini ya. Seperti apa kekuatannya, terus seperti apa caranya membuat ruangan supaya nanti suara yang sedikit tadi itu bisa hilang sama sekali ya. Terus pemipaannya juga ada tipsnya nanti seperti apa cara pemipaan yang benar, tata letak titik aerasinya, apa perbedaan diffuser sama uniring ketika di kolam kita bisa lihat. Nanti kita coba semua ya. Sistem pemipaan yang berbeda-beda juga akan saya terapkan di kolam-kolam kita ini supaya bisa jadi literasi buat kawan-kawan. Seperti apa perawatan mesin juga nanti akan saya bahas. Bahkan sampai ke video series juga nanti saya akan buatkan. Saya mau lihat apakah mesin ini mampu membuat budidaya ikan nila sistem bioflok yang saya lakukan itu bisa panen di 3 bulan ya. Kita coba nanti, kita tes semuanya. Intinya kita akan explore sebanyak-banyaknya tentang mesin ini. Baik itu kelebihannya, bahkan kekurangannya, semua saya akan bongkar ya. Saya juga nggak lupa ngucapin terima kasih ini buat Bang Delva dari PT Bumi Wirasta ya. Cek link YouTube-nya itu di deskripsi video ya. Jangan lupa kalian subscribe juga, karena banyak di sana ilmu-ilmu yang bisa kita peroleh ya dari pemilihan mesin. Sangat detail sekali ya. Bahkan dari cara listrik untuk inverter semuanya lengkap di situ ya. Dan banyak ilmu saya saja ya, yang sudah 140-an ribu subscriber saya masih nonton ini YouTube-nya Bang Delva di PT Bumi Wirasta. Jadi jangan lupa kalian subscribe juga ya supaya dapat ilmunya juga. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita sampaikan di video ini ya. Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu dapat info video-video terbaru dari saya ya. Serta kalau misalnya mau join, silahkan tekan tombol langganan supaya kalian bisa menonton video-video privat yang khusus untuk pelanggan yang saya buat di channel ini. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.